Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue akan ngebahas mantan flagship yang jarang banget dilirik. Yap, ini adalah Samsung Galaxy S22 Ultra, HP keluaran tahun 2022 yang masih bagus banget dipakai di akhir tahun 2024. Bahkan untuk tahun depan juga masih sangat-sangat worth it, bre. Waktu launching, kalau nggak salah, harganya itu kisaran 18-19 jutaan untuk varian RAM 12GB dan storage 256GB. Sekarang kalian bisa nemuin di harga 9-10 jutaan aja untuk second resminya. Eits, tapi tunggu dulu, punya gue ini kebetulan ex-Inter dan gue dapet di harga 5,8 juta aja untuk varian RAM 12GB dan storage 256GB. Ngomong-ngomong, ini WiFi only, alias IMEI kena blok. Untuk sinyal gimana? Gak masalah dong, kan bisa dipancing sinyal. Lu pada salah sih kalau ngomongin HP Inter nggak bisa keluar sinyal. Ingat bre, banyak jalan menuju Roma, apalagi lu nanya gua, ya jelas bisa lah. Untuk partnya sendiri gimana? Masih original semua kok, bahkan S Pen-nya pun gue dapet masih normal tanpa kendala apapun. Apa sih yang bikin HP ini menarik? Kuy gas, kita bahas. Spesifikasinya udah termasuk bagus karena ini memang mantan flagship, masih layak dipakai dibanding mid-range zaman sekarang. Desainnya ini termasuk mewah bre, build quality-nya juga bagus, udah pakai frame metal dan backdoor-nya juga dari kaca dengan body yang kotak, kesannya solid pas dipegang. Apalagi kalau udah pakai case. Buat gue sendiri sih enak banget ya. Beda banget sama HP-HP mid-range di harga 5-6 jutaan. Ingat ya, punya gue kan 5,8 juta. Jadi bisa lah tipis-tipis disandingin sama HP-HP mid-range. Ngomongin layar, layarnya ini enak banget buat dilihat dengan ukuran 6,8 inci dan resolusi yang nggak main-main 1440 x 3088 dengan kepadatan pixel sampai 500 ppi. Jadi enak banget kalau lu lagi natap layarnya, apalagi kalau untuk nonton film atau sekedar scrolling sosmed. Beh, kesannya tuh mewah banget bre. Di outdoor pun gak ada masalah untuk kecerahan layar karena kecerahannya sendiri sampai 1750 nits di bawah sinar matahari, mendukung 120Hz juga bre. Gokil nggak? Kamera gak usah ditanya lah ya, buat foto bisa zoom sampai 100 kali loh cuy, dan video udah support sampai 8K 24fps. Ini adalah hasil dari jepretan main kamera S22 Ultra. Ini adalah perekaman 4K 60 fps di Samsung S22 Ultra. Ini kalau kalian bisa lihat tuh warna daunnya bagus banget. Dan ini kalau dibawa jalan kira-kira kayak gini. Kalau misalkan dibawa lari kayak gimana? Dibawa lari seperti ini cuy. Nah kira-kira kayak gitu dibawa lari. Adalah perekaman 4K 60 fps dari Samsung S22 Ultra, dan ini gue kalau posisinya ada di ya sorot cahaya lah ya, dan ini kalau gue ngebelakangin cahayanya, kalau kalian bisa lihat itu warna daunnya cukup bagus. Ini nggak gue klik autofocusnya, gue langsung play aja memang. Jadi biarpun kayak ya langsung kita klik juga udah bagus lah ya kamera depannya. Ini kalau gue bawa lari, ini gue bawa jalan dulu. Kalau kalian bisa lihat keringet gue. Dan kalau gue bawa lari kayak gimana? Nih gue bawa lari, posisinya ngebelakangin cahaya, oke? Nah, tuh warna daunnya bagus ya. Ini nggak gue klik, nggak gue apa-apain ini tangan gue. Dan tuh warna motor gue juga kayaknya bagus di sini. Nah, cukup oke untuk kamera depan si Samsung S22 Ultra ini. 4K lagi cuy. Nah ini dia buat kalian yang kepo di atas motor stabil atau enggak, kira-kira kayak gini lah contohnya. Kenapa bahas lensa utamanya aja? Fiturnya sendiri cukup banyak dan gue bukan expert untuk bisa membandingkan hasil dari jepretan Samsung ini. Gak mau sotoy lah intinya. Jadi gitu aja bre buat kamera. Ini adalah tes game di S22 Ultra. Di sini gue akan bermain Mobile Legends dan COD Mobile.
Oke, ini adalah game Mobile Legends di Samsung S22 Ultra. Oke, jadi ini adalah game Mobile Legends di Samsung S22 Ultra. Kita lihat settingannya. Settingannya itu gue make ultra ya. Jadi rata kanan yang gue ambil nih, garis tepinya gue nyalain. Filter buta warna pastinya nggak akan gue nyalain. Di sini gue coba maksin dulu levelnya biar kalian bisa lihat. Dan di sini lancar nih. Gua ini meskipun rata kanan juga. udah lama gue nggak main Mobile Legends, miss sedikit lah ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Dan kalau misalkan masalah grafik tuh udah cakep banget ya. Ini rata kanan pastinya sih, karena ini kan Snapdragon Gen 1 ya. Dan ini udah bagus betul cuy. Nah, ini untuk efeknya ya, kalian bisa lihat sendiri tuh Beatrix. Nggak ada lag. Misal di sini gua panggil bot. Nggak ada lag sama sekali ya. Enjoy aja. COD Mobile, karena memang ya game tembak-tembakan dua ini cukup oke ya untuk di review. Mobile Legends dan COD Mobile, karena memang banyak yang masih main. Kalau PUBG gue sendiri kurang tahu masih banyak yang main atau enggak. Nah, ini settingan gue di ini ya, si apa namanya, COD. Gue jadi sedikit nostalgia main PB ini. Oke, kayak gitu untuk main COD. Jujur di sini cukup enak ya buat main si COD Mobile ini. Nggak patah-patah, rata kanan, dan enjoy aja. Gue malah ketagihan sendiri untuk main gamenya. Sekarang kita masuk ke bagian S Pen-nya. Jujur S Pen ini cukup membantu buat gue pribadi saat mau bikin flow untuk ngoding atau sekedar foto-foto. Untuk tanda tangan digital juga bisa. Pokoknya banyak banget kegunaannya. Bisa kalian atur sendiri di settingan S Pen. Di update One UI 61 ini kita dapat circle to search kayak kakaknya si S23 Ultra, dan ini cukup membantu buat gue pribadi, apalagi kalau kita mau cari sesuatu yang memang kita nggak tahu apa namanya. Oke, segitu aja pembahasan kali ini. Tentu fiturnya ini banyak banget, contohnya Samsung Dex, Good Lock, dan masih banyak banget yang belum gue bahas. Pokoknya kalau lu pakai pasti nyaman pakai Samsung series, apalagi yang flagship. Mau bahas update One UI 6 di S22 Ultra di video selanjutnya aja lah ya, karena akan panjang kalau gue masukin di sini. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.